Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Ini Ibu Farida yang mengajar di kelas 8C, 8D, 8E, dan 8F. Materi kita pada hari ini masih berbicara tentang teks berita. Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks berita, yaitu KD 4.2. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita dalam tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, siswa dapat yang pertama mempersiapkan penulisan teks berita, yang kedua mengumpulkan informasi, dan yang ketiga menulis berita. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian diberikan materi tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari teras berita, tubuh atau isi berita, dan ekor berita. Nah, teras berita itu berisi tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian tubuh atau isi berita, mengapa dan bagaimana. Lalu ekor berita. Ekor berita dalam teks berita boleh ada, boleh juga tidak ada. Ekor berita itu merupakan kesimpulan atau penutup. Nah, selain itu juga kalian diberikan juga materi tentang kaidah kebahasaan. Jadi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaannya terdiri dari kata atau kalimat baku, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan kata keterangan waktu. Nah, hari ini yang Ibu sampaikan adalah menulis berita. Menulis berita itu menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu hal atau bisa juga sebuah kejadian yang dikemas dalam bentuk tulisan. Persiapan penulisan teks berita. Cara mengumpulkan informasi untuk penulisan teks berita itu ada dua. Observasi langsung atau pengamatan, kemudian yang kedua adalah wawancara dengan narasumber. Informasi yang layak diangkat menjadi sebuah berita, faktual, informasi yang berdasarkan fakta. Kemudian aktual, informasi bersifat baru dan hangat. Fungsional, bermanfaat bagi masyarakat yang dapat memotivasi dan memberi pengetahuan yang terjadi di sekitar. Kemudian menyusun kerangka berita. Jadi sebelum kita membuat teks berita, kita susun dulu kerangkanya setelah kita mendapatkan informasi dari sebuah berita. Lalu kita susun kerangkanya.
Kerangka berita itu terdiri dari apa yang terjadi, peristiwa apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, ya, kemudian kapan berita itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya. Itu kerangka berita. Nah, perhatikan contoh berikut. Kerangka berita misalnya itu yang disebut juga dengan adik Simba ya. Pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi? Misalnya pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Di mana peristiwa itu terjadi? SMA Muhammadiyah, Jalan Sidoarjo, Universitas Indonesia, Jakarta. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Rabu 26 Oktober 2016. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Satrio Adi, Safira. Nah ini ya, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Nah, setelah kita membuat kerangkanya, lalu kita kembangkan menjadi sebuah berita. Ini bisa kamu lihat di buku paket Marbi, ya, sambil kamu buka buku paket Marbimu. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah berita, kita lihat dulu informasinya tentang apa, ya. Setelah itu baru kita buat kerangkanya. Kerangkanya itu terdiri dari adik Simba. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setelah kita membuat kerangka berita, barulah kita kembangkan menjadi sebuah teks berita singkat. Kita beri judul. Nah, menentukan judul berita. Judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Akurat, jelas, dan ringkas. Mencerminkan isi berita. Menarik pembaca, bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Bagaimana penulisan judul yang baik? Diawali huruf kapital. Ya, setelah diawali huruf kapital, kemudian kata depan. Kata depan itu seperti di. Di sekolah di-nya huruf kecil, ya. Konjungsi atau kata sambung ditulis dengan huruf kecil. Seperti apa contohnya? Yang misalnya, tuh ditulis huruf kecil. Menghilangkan prefix untuk memikat pembaca. Prefix itu seperti apa? Misalnya menjuarai, juara. Misalnya ya, ini contohnya. Contoh penulisan judul. Siswa SMA mampu ciptakan robot mutakhir. Nah, jadi itu menciptakan, kita hilangkan prefixnya, jadi ciptakan robot mutakhir. Paduan suara Indonesia juara kompetisi di Italia. D-nya ditulis huruf kecil dan dipisah karena mengikuti keterangan tempat. Juara, menjuarai, kita hilangkan prefixnya, juara kompetisi di Italia. Prestasi anak bangsa yang jadi juara Champion World Cup 2019 di Amerika Serikat. Di prestasi, P-nya huruf besar, A-nya huruf besar, Y-nya huruf kecil, juara kampion. Nah, D-nya dipisah, D-nya ditulis huruf kecil. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kita lanjutkan. Ini latihannya. Simaklah teks ilustrasi berikut sebagai bahan referensi kalian. Jadi ini informasinya ya, atau ilustrasinya. Minggu ini kelompok diskusi kamu mendapat tugas untuk mengisi kolom berita pada majalah dinding sekolah.
Suatu kebetulan kemarin di aula kantor Depdiknas Provinsi Irian Jaya berlangsung pameran karya inovasi ilmiah sains dan teknologi tingkat SMP se-Provinsi Irian Jaya. Pameran yang diadakan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tersebut dibuka oleh Gubernur Kepala Daerah. Nah, sekarang ini kerangkanya ya untuk melengkapi berita tersebut. Jangan lupa adik Simba. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Pameran karya inovasi ilmiah sains dan teknologi tingkat SMP se-Provinsi Irian Jaya. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Siswa-siswa SMP seluruh Provinsi Irian Jaya, gubernur dan pejabat yang terkait. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Bertepatan dengan Hardiknas. Di mana peristiwa itu berlangsung? Di aula kantor Depdiknas Provinsi Irian Jaya. Mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Nah, setelah kita buat kerangkanya, baru kita kembangkan menjadi sebuah teks berita. Contoh pengembangannya, peringatan Hardiknas di Provinsi Irian Jaya tahun ini benar-benar lain. Hampir seluruh perhatian insan pendidikan se-Irian Jaya tertuju pada aula kantor Depdiknas Provinsi Irian Jaya. Ada apakah kiranya? Momen Hardiknas di Provinsi Irian Jaya tahun ini dimanfaatkan oleh seluruh siswa SMP se-Irian Jaya sebagai ajang adu kreativitas sains dan teknologi. Sungguh luar biasa. Acara yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur ini mampu menunjukkan betapa besar tingkat kreativitas remaja-remaja SMP di provinsi ini. Beberapa karya yang dipajang di stand masing-masing sekolah benar-benar membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan acungan jempol. Beberapa hasil karya-karya mereka yang banyak menarik perhatian diantaranya rancangan dan miniatur kapal selam, teknologi mengolah limbah, pengolahan lahan modern, tips pengawetan ikan, dan beberapa karya lainnya. Kegiatan semacam ini sangat perlu untuk terus digalakkan dan mendapat dukungan. Selain dapat mengasah keterampilan para remaja di bidang sains dan teknologi, kegiatan ini dapat menjadi wahana bertukar pengalaman antar sekolah. Hal yang jelas kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan generasi muda, pendidikan dan kemajuan bangsa. Komentar Gubernur seusai mengunjungi salah satu stand peserta. Nah, itu pengembangan dari kerangka karangan tadi. Nah, ya. Jadi di dalam teks berita itu ada kalimat langsungnya, ada kata kerja mentalnya, ada keterangan tempat, dan seterusnya. Jangan lupa juga karangan tersebut diberi judul. Bagaimana sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mudah-mudahan kalian paham, Nak, ya. Nah, nanti setelah ini Ibu beri tugas di classroom. Di situ Ibu siapkan sebuah informasi. Kamu jadikan sebuah teks berita. Kamu tulis menjadi sebuah teks berita singkat. Dengan memperhatikan adik Simba. Kalau tidak ada hal-hal yang dimaksud, misalnya tidak ada waktunya, kamu bisa buat sendiri. Ya, buat dengan kalimatmu sendiri. Tolong yang tugas-tugas di classroom itu jangan tidak dikerjakan. Nanti tidak ada nilai kamu, Nak. Ya, masih ada Ibu lihat itu beberapa siswa yang sama sekali tidak mengerjakan dari tugas pertama, kedua, dan ketiga.
Tolong diperhatikan itu, ya, tugas-tugas yang ada di classroom. Dan tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.